Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas mengenai investasi saham. Jadi banyak alasan nih suatu perusahaan mengakuisisi kepemilikan perusahaan lain. Misalnya untuk mencari pendapatan dari pembagian dividen. Jadi misalnya PT A membeli saham perusahaan lain, membeli saham PT B. Tujuannya apa? Yang pertama ingin mendapatkan pembagian dividen. Yang kedua, selain itu memperkokoh jaringan pasar atau network market. Jadi misalnya PT A mengakuisisi PT B karena PT B ini biar jadi konsumen dari PT A gitu ya, misalkan nanti PT B akan membeli dari PT A, membeli produk dari PT A. PT A menjadi supplier dari PT B. Kemudian memperkuat distribusi ya. Distribusi barangnya ya, ini hampir sama ya. Misalnya Indofood gitu ya. Indofood itu perusahaan apa? Perusahaan perusahaan mie. Indofood mengakuisisi PT Bogasari. Ya, PT Bogasari dia memproduksi terigu. Jadi nanti Indofood mempunyai PT Bogasari yang akan menyuplai terigu ke PT Indofood gitu ya. Jadi distribusi barangnya PT Indofood tidak dalam hal ini aman karena sudah mempunyai supplier sendiri. Kemudian penyebaran resiko. Jadi salah satu upaya untuk memperkecil resiko bisnis adalah diversifikasi usaha. Jadi misalnya PT A bergerak di bidang elektronik. Nah, pada suatu ketika ya, untuk menghindari misalnya penjualan elektronik sepi, maka PT A akan mengakuisisi PT lain yang tidak mempunyai hubungan dengan elektronik, sehingga nanti risiko kebangkrutan perusahaan menjadi lebih kecil. Kemudian mencapai skala ekonomi dan diversifikasi usaha. Contoh di Indonesia, ini misalnya Carrefour mengakuisisi saham PT Alfa Retailindo untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar dalam industri. Ini contohnya masih contoh lama ya. Kalau sekarang kan Carrefour malah sudah diakuisisi oleh perusahaan lain ya. Secara sederhana, akuisisi ini diartikan sebagai pembelian atau penguatan atau pengambilan take over oleh perusahaan besar terhadap perusahaan sasaran. Kalau misalnya contoh lain itu misalnya Coca-Cola, itu dia mengakuisisi perusahaan yang memproduksi botolnya. Nah, itu tujuannya adalah Coca-Cola ingin memperkuat jaringan distribusinya ya. Mungkin saudara bisa lihat contoh-contoh lain ini dalam hal akuisisi bisnis itu di mata kuliah manajemen strategik ya. Yang kita bahas di akuntansi ini adalah dari sisi accountingnya. Yang perlu saudara ingat bahwa tujuan akuisisi tadi yang pertama untuk mendapatkan pendapatan dividen, kemudian memperkokoh jaringan pasar. Ya, saudara mungkin nggak menyangka ya bahwa misalnya Alfamart ya, itu satu perusahaan dengan dandan gitu ya. Itu kan sebenarnya ingin memperkokoh jaringan pasar ya. Alfamart dia produknya lebih ke keperluan sehari-hari gitu ya, dandan lebih ke kosmetik gitu ya. Tapi sebenarnya hampir mirip gitu ya. Nah, itu ingin memperkuat jaringan pasar. Jadi tujuan lainnya selain itu adalah diversifikasi. Diversifikasi itu adalah berinvestasi di perusahaan lain ya yang tidak mempunyai
korelasi bisnis. Jadi misalnya tadi yang saya contohkan elektronik, kalau yang ini misalnya lagi yang nggak punya korelasi bisnis, ini perusahaan es krim ya, perusahaan es krim itu akan laris di saat apa? Di saat musim kemarau mungkin ya, lagi panas-panasnya gitu ya. Nah, pada saat musim hujan apa? Orang jarang mungkin ya makan es krim ya. Kemudian perusahaan ini dia pengen di musim hujan tetap mendapatkan penghasilan yang besar, maka dia melakukan diversifikasi, misalnya bikin pabrik jas hujan gitu ya, kan laris kalau di musim hujan. Jadi itu berbagai macam alasan perusahaan mengakuisisi perusahaan lain. Perusahaan yang melakukan akuisisi pada prinsipnya adalah melakukan investasi. Yang melakukan akuisisi itu disebut dengan investor ya. Yang diakuisisi itu investee. Ini akuisisi ini dilakukan untuk jangka waktu yang lama, jadi masuk long term investment dan dalam neraca dikelompokkan dalam pos investasi. Nah, yang kita bahas di sini adalah dalam konteks investasi dalam saham biasa ya. Yang sebagaimana kita ketahui bahwa kalau kita belajar di AKM 2, AKM lanjutan ya, saudara masih ingat ada investasi saham itu, ada investasi saham biasa, ada investasi saham preference ya. Ini dua saham ini karakteristiknya berbeda. Kalau saham biasa itu mencerminkan kepemilikan, sedangkan kalau saham preference itu tidak mencerminkan kepemilikan. Saham preference selalu dapat dividen setiap tahun, sedangkan saham biasa tergantung kebijakan perusahaan ya. Saham preference itu mau untungnya banyak, mau untungnya sedikit, dividennya biasanya tetap. Bahkan perusahaan merugi pun tetap mendapatkan pembagian saham preference ya. Sedangkan saham biasa tidak ya. Tetapi saham biasa ini mencerminkan kepemilikan, kalau saham preference tidak. Nah, saham biasa ya, jika kita memiliki 10% dari saham biasa, maka dianggap kita mempunyai kepemilikan sebesar 10%. Kalau saham preference tidak, walaupun kita punya sahamnya misalnya 50% dari persentase saham preference yang dikeluarkan perusahaan. Nah, itu tidak mencerminkan kepemilikan. Ya, jadi punya karakteristik yang berbeda ya antara saham biasa dan saham preference. Nah, yang kita bahas ini adalah investasi pada saham biasa, saham yang berhak suara. Jadi pemegang saham biasa bisa ikut menentukan arah kebijakan perusahaan karena dia mempunyai suara. Dari sisi kepemilikan saham ya, ada 3 metode yang digunakan. Ini hanya dilihat dari sisi persentase kepemilikan saham. Ya. Yang pertama, ketika persentase kepemilikan saham biasanya 0 sampai 20%, maka digunakan metode fair value. Jadi, pelaporan investasi dalam efek ekuitas yang tidak diperdagangkan, jadi dia diklasifikasinya non trading ya. Karena tujuannya adalah long term investment. Ini digunakan metode fair value ketika kepemilikan sahamnya 0 sampai 20%. Ya, yang kedua, ketika kepemilikan saham biasa 20 sampai dengan 50%, maka digunakan metode ekuitas ya. Karena ini lumayan nih persentase kepemilikan sahamnya. Jadi signifikan, dia dianggap mempunyai pengaruh yang signifikan dalam perusahaan lain. Karena 20 sampai 50% suaranya ya. Kemudian ketika kepemilikan sahamnya lebih dari 50%, maka perusahaan investor ini yang berinvestasi dia harus menyusun laporan keuangan konsolidasi ya.
Jadi dianggap parent company ya. Jadi yang kita bahas ini 0 sampai 20 metode fair value, 20 sampai 50 metode ekuitas, di atas 50% metode harus menyusun laporan keuangan konsolidasi. Ini hanya dilihat dari kepemilikan saham ya. Nanti ada lagi selain dari kepemilikan saham. Nah ini ya, kalau dirangkum seperti ini, 0 sampai 20% fair value, 20 sampai 50 konsolidasi. Di atas 50 maka menyusun 20 sampai 50 metode ekuitas. Di atas 50 menyusun laporan keuangan konsolidasi. Nah, kita langsung ke contoh aja ya. PT Bromo membeli 20% saham biasa PT Semeru senilai 100 juta pada awal tahun, tetapi tidak mempunyai pengaruh signifikan. Jadi saya terangkan lagi bahwa pengaruh signifikan ya, itu yang pertama dilihat dari kepemilikan saham, yang kedua bisa dilihat dari misalkan dengan adanya fakta di lapangan, misalnya walaupun sahamnya 20% nggak punya pengaruh signifikan ke PT Semeru, dia nggak bisa mempengaruhi kebijakan perusahaan secara signifikan, maka metode yang digunakan adalah metode fair value. Jadi investasi ini dicatat pada PT Bromo, investasi pada saham biasa PT Semeru pada kas. Kemudian PT Semeru memiliki laba bersih 60 juta, membayar dividen 20 juta. PT Semeru ketika mengumumkan memiliki laba, ini PT Bromo nggak mencatat ya, ini nggak di jurnal. Ketika membayar dividen baru di jurnal. Jurnalnya kas pada pendapatan dividen 20 juta kali 20%. Kemudian per 31 Desember harga saham PT Semerunya menjadi 15.000. Pada saat pertama 10.000, berarti naik ya sebesar 5.000. 5.000 dikali 10.000. Jadi 50 juta. Di jurnal investasi saham pada PT Semeru, kreditnya keuntungan kenaikan fair value saham PT Semeru. Jadi jurnal metode fair value yang pertama dilakukan pada saat mencatat investasi awal ya. Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehannya. Kemudian ketika perusahaan melaporkan laba tidak dicatat. Yang ketiga, ketika perusahaan membagikan dividen dicatat. Yang keempat, ketika ada kenaikan fair value ini dicatat ya, diakui. Oke. Ini diabaikannya, saya hapus ini. Kemudian yang kedua, jika pengumuman dividen lebih besar dari laba sejak akuisisi. Kita ke contoh ya. Misalnya PT Bromo membeli 10% saham PT Semeru pada tanggal 2 Januari 2000X1. Laba tahunan dan dividen PT Semeru adalah sebagai berikut. Jadi laba bersihnya 100 juta, dividennya 70 juta. Jadi ada laba yang tidak dibagi sebesar 30 juta. PT Bromo mendapatkan penerimaan kas sebesar 7 juta, pendapatan dividennya 7 juta. 70 juta kali 10%. Kemudian tahun 2000X2 labanya 100 juta, dividen yang dibagikan lebih besar 120 juta. Nah, ini yang dinamakan dengan dividen likuidasi ya. Jadi perusahaan sebenarnya labanya kurang tetapi memberikan dividennya lebih besar. Oke.
ini kumulatif tidak didistribusikan berarti tinggal 10 juta ya. Kan ini masih 30 ya, ditambah 100 kan 130, dibagikan 120. Jadi PT Investi ini dia masih laba yang kumulatif yang tidak didistribusikan tinggal 10 juta. Penerimaan kas PT Bromo 12 juta, pendapatan dividennya 12 juta. Kemudian tahun 2000X3 laba bersihnya 100 juta ya. Dia bagi dividennya 120 juta. Ini perusahaannya agak agak memaksakan diri untuk bagi dividen ceritanya. Jadi defisit ya, harusnya kan 110 nih. 100 tambah kumulatifnya 10, tapi dia bagikannya malah 120 defisit. Penerimaan kas PT Bromo 12 juta, pendapatan dividennya 11 juta ya. Jadi ada pengurang saldo investasi sebesar 1 juta. Kemudian tahun 2000X4 PT Semeru laba bersihnya 100 juta, dividennya 120 juta. Ya, jadi tadi defisit 10 juta ya udah ya. Nah, ini tambah lagi defisitnya 2 juta dari ini. Laba dari dividen. Penerimaan kasnya 12 juta. Pendapatan dividennya 10 juta ya. Nah, ini ada pengurangan saldo investasi sebesar 2 juta. Kemudian laba bersih tahun 2000X4 X5 100 juta, dividennya 70 juta. Nah, ada kumulatif tidak didistribusikan 30 juta. Penerimaan kas PT Bromo 7 juta, pendapatan dividennya 7 juta. Ya. Nah, ini yang disebut dengan apa? Dividen likuidasi ya. Yang tadi saya terangkan bahwa ketika dividen yang dibagikan lebih besar dari laba. Dividen likuidasi itu ngambilnya dari paid-in capital ya, perusahaan. Ini jurnalnya pada saat untuk mencatat dividen tahun 2000X3. Kas 12 juta, investasinya kredit, pendapatan dividennya kredit. Ya. Seterusnya sama ya, ketika mengurangi saldo investasi maka investasi sahamnya akan dikredit. Metode ekuitas. Metode ekuitas ini ketika kepemilikan sahamnya antara di atas 20 sampai 50% ya, atau bisa juga walaupun kepemilikannya saham kurang dari 20% tetapi ketika perusahaan bisa membuktikan pengaruh yang signifikan maka bisa menggunakan metode ekuitas. Oke, ini kalau ada laba atau rugi perusahaan investi maka perusahaan harus menjurnal, dan ketika membagikan dividen maka investasinya berkurang. Nah, kita langsung ke contoh aja. PT Bromo mengakuisisi pengaruh signifikan PT Semeru dengan membeli 20% saham biasa PT Semeru. PT Semeru melaporkan laba 60 juta dan dividennya berarti 12% ya. Jadi pada saat melakukan investasi PT Bromo menjurnal investasi saham pada PT Semeru, kreditnya investasi saham. Oke.
Oh, ini jurnalnya pada saat melakukan investasi belum ya? Oh, di sini nggak ada ya. Misalnya kita tambahin ya, investasinya misalnya 200 juta gitu ya misalnya. Jurnalnya bagaimana? Investasinya 200 juta. Ini sama dengan metode fair value. Investasi saham PT Semeru 200 juta, kreditnya kas sebesar 200 juta. Oke. Kemudian pada saat membagikan laba ini di jurnal ya. Mengumumkan laba. Mengumumkan laba jurnalnya dianggap nilai investasinya naik. Oh ya, ini sudah nih. Labanya kan maaf tadi saya mungkin ada salah ya. Labanya kan 60 juta ya, berarti dikalikan 20%. Jadi ini bukan pendapatan dividen ya, tapi karena mencatat adanya pengumuman laba. Nah, ketika perusahaan membagikan dividen, PT Semeru membagikan dividen sebesar misalnya 20 juta ya. Lah itu di jurnal nih ketika ini di sini ada ketika membagikan dividen besar 20 juta kas pada investment ya. Jadi kalau metode equity itu investasinya berkurang pada saat perusahaan membagikan dividen ya. Kalau metode fair value kas pada pendapatan dividen jurnalnya ya. Itu yang saudara ingat. Jadi kalau metode fair value pada saat investi itu melaporkan laba tidak dicatat, metode ekuitas dicatat, kemudian ketika perusahaan membagikan dividen jurnalnya berbeda ya antara metode fair value dengan metode equity. Ya, ini jadi investasinya akan berubah nih. Ini perolehan awal. Oh, saya salah ya, perolehan awalnya ini misalnya ini 100 juta gitu ya. Dan awalnya 100 juta, kemudian naik nih karena ada pengumuman laba, berkurang karena adanya pembagian dividen. Nah, ketika metode fair value ketika akhir tahun mau menyusun laporan keuangan, metode ekuitas ketika pada akhir tahun mau menyusun laporan keuangan fair value atau nilai wajar saham investi naik, maka tidak di jurnal. Beda dengan metode ekuitas ya, kalau metode beda dengan metode fair value ya. Kalau fair value ada kenaikan nilai wajar saham maka di jurnal. Kalau metode ekuitas tidak di jurnal. Oke, saya kira itu aja ya materinya ya. Yang ini nanti buat di AKL lanjutan. Nah. Oke. Ini rangkumannya ya. Tadi rangkuman jurnal. Nah, ini sekarang kita lihat tadi kan yang kita bahas adalah penggunaan metode mau pakai fair value, mau pakai equity berdasarkan saham ya, kepemilikan saham ya. Nah, ini ada lagi nih pertimbangan sehubungan dengan metode ekuitas. Pengaruh signifikan ya itu ditentukan misalnya
PTA mengakuisisi PTB cuma 15%, tapi dia punya pengaruh yang signifikan. Maka yang digunakan adalah metode ekuitas ya, bukan metode fair value. Nah, pengaruh signifikan ini bisa dibuktikan dengan adanya misalnya perwakilan dalam dewan direksi, kemudian partisipasi dalam pengambilan keputusan, transaksi pokok antar perusahaan, pertukaran personil manajerial, ketergantungan teknologi, kemudian besaran investasi dalam kaitannya dengan persentase pemegang saham lain ya. Jadi misalnya tadi sahamnya cuma 15%, tapi komisaris dari PTB, misalnya PTA mengakuisisi PTB, komisaris dari PTB merupakan direktur di PTA, misalnya begitu ya, atau komisaris di PTA merupakan direktur di PTB. Nah, itu ada perwakilan dari dalam direksi. Kemudian dalam pengambilan rapat, karena tadi ada perwakilan dalam direksi, PTA cukup pengaruhnya signifikan. Yang ketiga, transaksi pokok antar perusahaan. PTA ini misalnya merupakan salah satu konsumen atau customernya PTB misalnya. Yang PTB ini sangat tergantung, kalau PTA enggak jadi customernya mungkin PTB akan bangkrut. Nah, itu bisa juga itu dianggap mempunyai pengaruh yang signifikan, atau mungkin karena adanya ketergantungan teknologi ya. Sehingga PTA walaupun sahamnya cuma 15% tapi menggunakan metode ekuitas. Atau PTA ini punya teman nih, PTC, yang sama-sama investor di PTB, di mana PTC ini misalnya anaknya PTA. PTC punyanya 20%, PTA 15% di PTB. Jadi kalau dihitung-hitung kepemilikannya enggak 10%, tapi 25% gitu ya. Nah, ini kalau ini kita bahas nanti di dalam laporan keuangan konsolidasi. Saya kira itu aja ya di materi di AKL ini tentang investasi saham. Ya. Nah, Saudara kerjakan ini yang ada di sini ya, evaluasinya ya. Oke, Saudara, selamat belajar. Sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.